Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Rangkuti seorang prajurit Jipang yang setia kepada Arya Penangsan. Pada pertengahan abad ke-16, tanah Jawa diliputi gejolak politik dan perebutan kekuasaan. Di tengah pusaran sejarah yang keras dan berdarah itu, berdirilah seorang pemuda tangguh bernama Arya Penangsan. Ia adalah putra dari Raden Kiken, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sekar Sedolepen, seorang bangsawan berpengaruh dari keturunan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Raden Kiken wafat secara tragis, dibunuh oleh keponakannya sendiri, Raden Mukmin, yang kelak dikenal sebagai Sunan Prawoto. Pembunuhan itu terjadi saat Raden Kiken sedang menyeberangi sungai dan dilakukan dengan sebuah senjata pusaka yang kelak terkenal, keris Kiai Setan Kober. Peristiwa itu menjadi luka mendalam bagi Arya Penangsan. Sejak kecil ia tumbuh dalam asuhan Patimat Aun dan para pendukung setia ayahnya di Kadipaten Jipang, wilayah yang terletak di timur Kesultanan Demak. Di bawah bayang-bayang dendam itu, ia tumbuh menjadi pemuda yang keras, berani, dan bercita-cita tinggi. Ketika dewasa dan resmi menjabat sebagai Adipati Jipang, Arya Penangsan tidak hanya membawa warisan politik dan kekuasaan, tetapi juga dendam yang membara terhadap Raden Mukmin. Penangsan dikenal sebagai tokoh yang sakti mandraguna. Ia tak hanya ingin menuntut balas atas kematian ayahnya, tetapi juga mengembalikan kehormatan keluarganya yang tercoreng oleh pengkhianatan darah sendiri. Dalam pandangan Arya Penangsan, Raden Mukmin bukan hanya pembunuh ayahnya, tetapi juga perampas hak waris tahta Demak yang semestinya menjadi milik garis keturunan ayahnya. Ia menganggap kekuasaan yang dipegang Raden Mukmin adalah hasil dari kekerasan dan pengkhianatan. Dalam kesunyian Jipang, Penangsan mulai menyusun kekuatan. Ia membina barisan prajurit tangguh dan menanamkan semangat loyalitas mutlak kepada pengikutnya. Salah satu prajurit yang paling setia padanya adalah Rangkudi, seorang penatus atau pemimpin 100 prajurit yang dikenal karena keberanian dan ketaatannya. Penangsan menyadari bahwa jika ingin membalas dendam, ia harus cermat dan sabar. Maka ia tidak terburu-buru, melainkan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dalam waktu itu pula, dendam dalam dirinya semakin mengkristal menjadi misi hidup. Kematian Raden Kiken tidak pernah dianggap sebagai sekadar kecelakaan politik, tetapi sebagai bentuk penghinaan terhadap darah keturunan Demak yang sah. Bagi Arya Penangsan, membalas kematian ayahnya bukan hanya kewajiban sebagai anak, melainkan juga sebagai bagian dari perjuangan moral untuk menegakkan kebenaran yang ia yakini. Maka sejak awal, ia tidak ragu menetapkan satu tujuan dalam hidupnya, membunuh Sunan Prawoto dan merebut kembali kehormatan keluarganya dengan darah dan besi sebagai jalannya. Dendam telah menjadi bagian dari darahnya, dan sejarah Jawa pun mulai mencatat langkahnya. Di balik bayang-bayang kebesaran Arya Penangsan sebagai Adipati Jipang, terdapat sosak-sosak tak dikenal yang turut menopang kekuatan kadipaten itu. Salah satu yang paling menonjol adalah Rangkut, seorang prajurit tangguh yang sejak muda telah mengabdikan dirinya kepada tanah Jipang. Nama Rangkut mungkin tidak tercatat dalam kitab-kitab sejarah besar, namun dalam riwayat lisan dan ingatan para pengikut Arya Penangsan, namanya hidup sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian. Rangkut berasal dari keluarga biasa, bukan darah bangsawan, tetapi keberaniannya dalam setiap latihan dan pertempuran di wilayah perbatasan membuat namanya cepat dikenal di kalangan. Ia dikenal sebagai orang yang tak banyak bicara, tetapi selalu menjadi yang pertama maju dalam barisan dan terakhir mundur dari medan. Keteguhan hatinya itulah yang menarik perhatian Arya Penangsan. Dalam situasi politik yang panas dan penuh pengkhianatan, Penangsan membutuhkan lebih dari sekadar prajurit yang kuat. Ia butuh orang-orang yang benar-benar setia. Kepercayaan itulah yang membuat Arya Penangsan mengangkat Rangkut menjadi penatus, pemimpin 100 prajurit di dalam struktur militer Kadipaten Jipang. Jabatan itu bukan hanya prestisius,
tetapi juga strategis. Penatus adalah ujung tombak dalam berbagai operasi militer, penghubung langsung antara komando pusat dan barisan depan. Penangsang mempercayakan kekuatan utamanya kepada Rangkut karena tahu bahwa lelaki itu tidak akan goyah. Bahkan di hadapan kematian, Rangkut memimpin pasukan kecilnya dengan disiplin tinggi. Ia melatih anak buahnya bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk menjaga kehormatan kadipaten. Ia menanamkan semangat bahwa Jipang bukan hanya sebuah wilayah, melainkan warisan kehormatan yang harus dipertahankan dengan darah dan nyawa. Bagi Rangkut, pengabdian kepada Arya Penangsang bukan sekadar loyalitas terhadap atasan, melainkan juga keyakinan bahwa sang adipati adalah pemimpin sah yang berjuang menegakkan kebenaran yang telah dicuri oleh para pengkhianat di Demak. Hubungan antara Arya Penangsang dan Rangkut bukan sekadar antara pemimpin dan bawahan. Keduanya terikat oleh kesamaan pandangan dan semangat perjuangan. Penangsang memperlakukan Rangkut sebagai tangan kanannya di medan laga, bahkan terkadang sebagai wakil kepercayaannya dalam urisan-urisan penting. Tak jarang, Rangkut menerima tugas rahasia yang hanya dipercayakan kepada orang yang benar-benar bisa diandalkan. Ketika rencana balas dendam terhadap Sunan Prawoto mulai dirancang secara serius, nama Rangkut muncul sebagai sosok yang akan menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Sebagai prajurit, ia telah bersumpah untuk setia hingga titik darah terakhir. Dalam pikirannya, tugas itu bukan hanya tentang membunuh musuh pemimpinnya, melainkan juga tentang menegakkan kembali kehormatan yang telah diinjak oleh sejarah. Kesetiaan Rangkut bukanlah kesetiaan yang buta, melainkan bentuk keyakinan bahwa kebenaran ada di pihak Jipang, dan ia bersedia mati demi membelanya. Tahun 1549 menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah berdarah antara Kadipaten Jipang dan Kesultanan Demak. Arya Penangsang yang telah sekian lama menyimpan dendam atas kematian ayahnya, Pangeran Sekar Seda Lepeng, akhirnya memutuskan bahwa waktu untuk menuntut balas telah tiba. Rasa amarah yang dipendamnya bertahan-tahan bukan lagi sekadar bara dalam hati, tetapi telah menjadi nyala api yang menuntut tindakan nyata. Sasaran balas dendam itu jelas, Raden Mukmin, yang kini dikenal sebagai Sunan Prawoto, sang pembunuh. Ayahnya, dalam rencana rahasia yang disusun secara hati-hati, Arya Penangsang menunjuk satu orang yang paling ia percayai untuk menjalankan misi itu. Rangkut, sang penatus setia. Bagi Penangsang, Rangkut bukan sekadar prajurit, tetapi saudara seperjuangan yang telah terbukti berani dan setia dalam setiap keadaan. Misi ini bukan tugas ringan, itu adalah perjalanan sekali jalan. Jika berhasil, dendam akan terbalas. Jika gagal, kematian menjadi ganjaran yang pasti. Namun Rangkut menerima perintah itu tanpa ragu, karena di matanya, tugas ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima oleh seorang prajurit. Rangkut menyamar dan melakukan perjalanan menuju Prawoto, tempat kediaman Sunan Prawoto. Ia datang dengan pasukan, tidak pula dengan baju besi dan sorak perang. Ia datang sebagai bayangan, menyelinap di antara gelapnya malam. Dengan satu tujuan di hatinya, menegakkan keadilan bagi Arya Penangsang dan keluarga Jipang. Tidak banyak yang tahu bagaimana ia bisa menyusup ke lingkungan Istana Prawoto. Sebagian menyebutkan bahwa ia menggunakan bantuan orang dalam. Sebagian lain menyebutnya sebagai kesaktian pribadi yang membuat langkahnya tak terdengar dan wajahnya tak dikenali. Yang pasti, malam itu menjadi malam terakhir bagi Sunan Prawoto. Dalam sepi kamar yang tak dijaga ketat, Rangkut berhasil mendekati sang sultan dan menancapkan senjata tajam ke tubuhnya. Sunan Prawoto menghembuskan napas terakhir dengan keris pengkhianatan yang dulu ia gunakan untuk membunuh. Raden Kikin kini seolah terbalas melalui tangan Rangkut. Namun keberhasilan itu juga menjadi akhir hidup bagi sang prajurit Jipang. Dalam kekacauan yang terjadi setelah serangan mendadak itu, Rangkut dikepung oleh para penjaga istana. Meskipun ia berusaha melawan, jumlah musuh terlalu banyak. Ia pun akhirnya gugur, tubuhnya terkoyak oleh pedang para prajurit Demak. Kematian Rangkut tidak sia. Ia bukan hanya membawa nyawa musuh utama Arya Penangsang, tetapi juga mengukirkan kisah tentang keberanian
dan pengabdian tanpa batas. Berita kematian Sunan Prawoto mengguncang Demak, membuat garis politik berubah drastis dan membuka jalan bagi babak baru dalam perebutan kekuasaan. Nama Rangkut mungkin tak dikenal luas, tetapi bagi mereka yang tahu, ia adalah bayangan gelap yang membawa terang bagi dendam Jipang. Dalam satu malam, ia menunaikan tugasnya sebagai prajurit sejati dan mati dengan kehormatan penuh ke Mesyen Sunan Prawoto pada tahun 1549. Bukan hanya peristiwa pribadi antara Arya Penangsang dan musuh. Kematian itu mengguncang sendi-sendi politik Kesultanan Demak dan memicu gelombang ketegangan baru di antara para bangsawan dan tokoh-tokoh penting Jawa. Di antara yang paling terpukul adalah Ratu Kaliamat, adik kandung Sunan Prawoto. Ia ibu perempuan biasa. Ia adalah bangsawan wanita yang dikenal tangguh, cerdas, dan berani, serta sangat mencintai keluarganya. Kematian kakaknya bukan hanya tragedi keluarga, tapi penghinaan terhadap darah Demak yang luhur. Ratu Kaliamat segera mendatangi Sunan Kudus, tokoh ulama dan penasihat politik yang sangat dihormati di masa itu. Ia menuntut penjelasan dan keadilan. Sebagai tokoh yang dianggap dekat dengan Arya Penangsang, Sunan Kudus dicurigai setidaknya mengetahui atau bahkan merestui pembunuhan Sunan Prawoto. Namun, yang diterima Ratu Kaliamat bukan kemarahan atau pembelaan. Sunan Kudus dengan tenang berkata bahwa kematian Sunan Prawoto adalah akibat dari karma atas dosa masa lalunya. Maksudnya, pembunuhan terhadap Raden Kikin yang dilakukan Sunan Prawoto sendiri bertahan-tahan sebelumnya. Jawaban itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ratu. Klaimnya, ia tidak menerima pandangan bahwa kematian kakaknya adalah takdir belaka. Baginya, ini adalah pembunuhan politik yang dirancang dan dijalankan dengan dingin, dan harus ada balasan yang setimpal. Ia pulang ke Jepara dengan hati membara dan bersumpah untuk tidak memakai perhiasan dan tidak menyisir rambut sampai Arya Penangsang tumbang dari tahtanya. Kemerahan Ratu Kaliamat tidak berhenti pada kata-kata. Ia mulai membangun kekuatan dan menjalin aliansi dengan tokoh-tokoh penting lain yang juga merasa terancam oleh ambisi Arya Penangsang. Suaminya, Pangeran Hadari, turut terlibat dalam usaha menggalang kekuatan untuk melawan Jipang. Namun, langkah-langkah politik itu tak luput dari pengawasan mata-mata Arya Penangsang. Dalam situasi penuh intrik dan ketegangan itu, Jipang bergerak lebih dulu. Pasukan bayangan yang setia kepada Arya Penangsang berhasil menyusup dan membunuh Pangeran Hadari dalam sebuah penyerangan mendadak. Kematian suaminya membuat luka Ratu Kaliamat semakin dalam. Dalam waktu singkat, ia kehilangan 2 orang terkasih karena ambisi dendam yang digerakkan dari tanah Jipang. Namun, tragedi itu tak membuatnya gentar. Sebaliknya, rasa kehilangan itu membakar semangatnya untuk berperang. Jepara di bawah komando Ratu Kaliamat berubah dari pusat perdagangan menjadi pangkalan militer. Ia mulai mempersiapkan pasukan dan memperkuat aliansi dengan tokoh-tokoh lain, termasuk Hadiwijaya dari Pajang. Bagi Ratu Kaliamat, perang melawan Arya Penangsang bukan lagi semata soal membalas kematian, melainkan perang untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan keluarga serta Kesultanan Demak. Sejarah pun mencatat dendam tidak hanya milik Jipang, tetapi kini juga milik Jepara yang terluka. Setelah kematian Sunan Prawoto dan Pangeran Hadari, langit politik Jawa semakin mendung. Arya Penangsang yang merasa telah memenangkan babak penting dalam perebutan kekuasaan mulai menatap ke arah Pajang. Di wilayah itulah Jaka Tingkir yang kini bergelar Hadiwijaya memegang kekuasaan sebagai adipati. Bagi Penangsang, Hadiwijaya bukan sekadar adipati biasa. Ia adalah ancaman langsung terhadap klaimnya atas tahta Demak, walaupun bukan keturunan langsung Raden Patah. Hadiwijaya berhasil membangun kekuatan politik dan militer yang solid, serta mendapatkan simpati para bangsawan dan ulama. Arya Penangsang menyadari bahwa selama Hadiwijaya masih hidup, tahta Demak tidak akan pernah benar-benar jatuh ke tangannya. Maka ia memutuskan untuk melakukan langkah ekstrem, mengirim utusan rahasia untuk membunuh Hadiwijaya. Utusan itu adalah prajurit-prajurit pilihan dari Jipang, dilatih dengan dayem-dayem dan dikirim
menyamar dengan maksud menusuk pusat kekuasaan Pajang tanpa peringatan. Namun, keberuntungan tak berpihak pada mereka. Rencana pembunuhan itu tercium. Lebievo, para pengawal Hadiwijaya, berhasil menangkap mereka sebelum sempat bertindak. Namun, alih-alih menghukum mati para utusan itu, Hadiwijaya justru memperlihatkan sikap yang tidak terduga. Ia memperlakukan mereka dengan hormat dan mengirim mereka kembali ke Jipang dalam keadaan hidup, sebagai pesan tegas sekaligus simbol kekuatan dan kematangan politik. Tindakan itu membuat banyak pihak terkesan Hadiwijaya menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga bijaksana dan berkelas. Namun di sisi lain, sikap itu juga menyulut kemarahan Arya Penangsang. Baginya, pengembalian utusan dengan selamat adalah penghinaan, seolah Hadiwijaya meremehkan kekuatan Jipang dan mempermalukan niat balas dendamnya. Perang pun tak terelakkan. Ketegangan antara Pajang dan Jipang mencapai puncaknya. Pasukan dari kedua pihak mulai melakukan persiapan besar-besaran. Pajang menghimpun kekuatan dari wilayah-wilayah bawahan dan membangun aliansi strategis dengan tokoh-tokoh penting yang juga menaruh curiga pada ambisi Arya Penangsang. Jepara yang dipimpin Ratu Kaliamat turut serta mendukung Pajang sebagai bentuk balas dendam pribadi dan politik. Di pihak lain, Jipang mengerahkan seluruh kekuatan militernya, termasuk para prajurit garis depan yang dipimpin oleh tangan kanan Arya Penangsang. Benturan dua kekuatan besar itu bukan sekadar perang wilayah, melainkan pertarungan ideologi, dendam, dan legitimasi politik. Arya Penangsang mengusung warisan darah Raden Patah dan hak atas takhta Demak yang menurutnya sah secara keturunan. Hadiwijaya tampil sebagai pemimpin baru yang mengedepankan stabilitas dan kesatuan politik pasca keruntuhan Demak. Perang ini adalah kelanjutan dari dendam masa lalu, namun juga menjadi pertarungan masa depan bagi tanah Jawa. Kedua pihak sama-sama siap menumpahkan darah demi keyakinan mereka dalam gelora itu. Sejarah pun bersiap mencatat akhir dari riwayat seorang adipati yang telah mengubah Jawa dengan darah, keberanian, dan dendam yang tak pernah padam. Benturan antara kekuatan Pajang dan Jipang akhirnya mencapai puncaknya di Medan, pertempuran yang telah lama diramalkan sebagai tempat penghabisan dendam. Arya Penangsang yang selama ini menanti saat untuk menyatukan kembali kejayaan Demak di bawah Panji Jipang, turun sendiri ke medan laga. Ia tidak sekadar memberi perintah dari kejauhan, tetapi memimpin langsung pasukannya menunggang kuda jantan legendaris bernama Gagak Rimang. Penangsang percaya bahwa takdir berpihak padanya dan bahwa darah yang telah ia tumpahkan selama ini adalah jalan menuju kemenangan. Pasukan Jipang maju dengan penuh percaya diri. Mereka digerakkan oleh semangat balas dendam, oleh keyakinan akan kebenaran yang mereka bawa. Namun, Hadiwijaya dari Pajang tidak tinggal diam. Ia mengatur strategi cermat dan mengerahkan pasukan terbaiknya, termasuk putra angkatnya, Sutawijaya, seorang pemuda yang telah ditempa dengan latihan perang dan strategi sejak muda. Sutawijaya, meski masih muda, dipercaya memimpin pasukan dalam pertempuran penentuan ini. Ia menunggang seekor kuda betina yang secara khusus dipilih, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena pertimbangan strategis yang tak lazim. Di tengah hiruk pikuk pertempuran, kuda jantan Arya Penangsang, Gagak Rimang, tiba-tiba menjadi gelisah. Ia mencium bau kuda betina yang ditunggangi Sutawijaya. Kegelisahan itu membuat Arya Penangsang kesulitan mengendalikan arah dan ritme serangannya. Kuda yang biasanya begitu patuh, kini meringkik dan menolak dikendalikan. Dalam kekacauan itulah, Sutawijaya melihat celah dan melemparkan tombak Kiai Plerit ke arah Arya Penangsang dengan kekuatan penuh. Tombak itu tepat menancap di perut sang adipati, merobek tubuhnya dan membuat ususnya terburai keluar. Namun Arya Penangsang bukan sosok yang mudah menyerah. Dengan luka menganga di tubuhnya, ia tetap bertahan di atas pelana. Ia mencabut keris pusaka Kiai Setan, kober senjata yang sama yang menjadi simbol kekuasaan dan pembalasan dendamnya selama ini, dan menggunakannya untuk menahan ususnya yang terburai. Dililitkan agar tak jatuh ke tanah. Ia tetap mencoba bertarung, tetap berusaha menebas musuh, meski tubuhnya sudah diambang kehancuran. Namun kekuatan manusia ada batasnya.
Darah mengucur deras, napasnya semakin berat, dan akhirnya tubuhnya tergelincir dari punggung Gagak Rimang. Ia roboh di medan perang, tewas oleh senjatanya sendiri. Kematian Arya Penangsang menjadi akhir dari riwayat berdarah Jipang yang digerakkan oleh dendam turun-temurun. Tubuhnya yang tergeletak di tanah bukan hanya simbol kekalahan militer, tetapi juga tamatnya perjuangan satu generasi yang berusaha menegakkan warisan tahta dengan kekerasan. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang mati membela haknya. Bagi yang lain, ia adalah tiran yang terlalu jauh larut dalam dendam. Namun satu hal pasti, kematiannya mengubah jalannya sejarah Jawa, membuka jalan bagi munculnya kekuasaan baru di bawah bendera Pajang dan tokoh-tokoh muda yang akan membentuk masa. Kematian Arya Penangsang di medan perang bukan hanya akhir dari seorang pemimpin, tetapi juga penanda runtuhnya kekuasaan Kadipaten Jipang. Tanpa sosok pemimpin yang karismatik dan ditakuti, pasukan Jipang kehilangan arah dan semangat juang. Berita kematian Penangsang menyebar cepat, mengguncang moral para prajuritnya yang tersisa. Banyak di antara mereka yang memilih menyerah tanpa perlawanan lebih lanjut, sementara sebagian lain melarikan diri dan menyebar ke berbagai daerah, meninggalkan tanah Jipang yang telah mereka bela dengan darah dan nyawa. Kadipaten Jipang yang selama ini menjadi benteng perlawanan terhadap hegemoni Demak dan kemudian Pajang akhirnya takluk. Wilayahnya berada dalam kekuasaan penuh Hadiwijaya yang tampil sebagai pemimpin baru dengan kekuatan militer dan legitimasi politik yang tak terbatas. Dengan demikian, Jipang yang dahulu pernah menjadi pusat kekuasaan alternatif di tengah konflik elit Jawa berubah menjadi bagian dari wilayah kerajaan. Pajang yang terus menguat posisinya sebagai pusat kekuasaan baru di tanah Jawa, Hadiwijaya, tidak hanya berhasil mengalahkan lawan terbesarnya, tetapi juga berhasil menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya terpecah. Pajang muncul sebagai penerus yang stabil dari warisan Demak, dengan dukungan luas dari para adipati dan ulama. Sementara itu, nama Jipang perlahan memudar dari panggung kekuasaan, hanya tinggal dalam catatan sejarah sebagai tanah yang pernah melahirkan perlawanan besar dan tokoh keras kepala yang menjadikan dendam sebagai jalan hidup. Namun sejarah tetap mencatat bahwa dari Jipang pernah muncul seorang pemimpin tangguh yang meski kalah meninggalkan jejak kuat dalam kisah panjang perebutan kekuasaan di tanah Jawa. Dalam catatan sejarah yang didominasi oleh nama-nama besar seperti Arya Penangsang, Hadiwijaya, dan Ratu Kaliamat. Nama Rangkut mungkin tidak selalu disebut dengan megah. Namun bagi mereka yang mengenal kisah Kadipaten Jipang dan pergolakan besar di tanah Jawa pada abad ke-16, Rangkut adalah simbol dari kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia bukan bangsawan, bukan pemimpin, tetapi seorang prajurit biasa yang memilih berdiri tegak di sisi junjungannya hingga titik darah penghabisan. Rangkut bukan hanya melayani Arya Penangsang sebagai penatus yang memimpin 100 prajurit, tapi juga bersedia menerima misi paling berbahaya, membunuh Sunan Prawoto, musuh lama junjungannya. Dalam misi itu, ia berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan dan menuntaskan tugasnya. Namun nyawanya menjadi harga dari keberhasilan itu. Ia gugur tanpa sempat melihat hasil dari pengorbanannya, namun namanya tetap hidup sebagai bagian dari kisah heroik Jipang. Legenda Rangkut tidak tercetak besar dalam babat atau prasasti, tetapi terus hidup dalam cerita rakyat dan kenangan orang-orang yang mengagumi keberanian dan kesetiaannya. Ia menjadi lambang dari mereka yang bertarung bukan demi nama atau tahta, tetapi demi janji dan kehormatan. Dalam bayang-bayang tokoh besar, Rangkut berdiri sebagai pilar diam yang menyangga sejarah. Meski Kadipaten Jipang telah runtuh dan Arya Penangsang telah lama wafat, kisah Rangkut tetap mengingatkan bahwa sejarah juga dibentuk oleh mereka yang mungkin tak terkenal, namun berperan besar dalam perjalanan sebuah zaman. Warisan itu tetap abadi dalam ingatan mereka yang menghargai keberanian dan kesetiaan sejati. Dengan berakhirnya kisah Rangkut, seorang prajurit Jipang yang setia kepada Arya Penangsang, kita diajak merenungi betapa sejarah tidak hanya ditorehkan oleh para raja dan bangsawan, tetapi juga oleh mereka yang setia berdiri di belakangnya. Rangkut bukan tokoh besar dalam babat kerajaan,
Namun keteguhan dan pengorbanannya menjadikannya bagian penting dari jejak sejarah tanah Jawa, dari lorong-lorong sunyi Jipang hingga gemuruh pertempuran yang mengguncang Pajang. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan dan keberanian seringkali abadi melebihi kemenangan itu sendiri. Semoga kisah ini membuka cakrawala kita terhadap sisi-sisi lain dari sejarah yang kerap tersembunyi dalam bayang-bayang nama-nama besar.